Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate dengan good news terbaru ya. Tapi di sini sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih ya. Sekarang kita cek-cek terlebih dahulu dari pergerakan marketnya. Nah, untuk market sekarang udah mulai lumayan naik-naik ya, di mana di sini hampir semua altcoin mengalami kenaikan. Namun sekarang itu yang bakalan gua bahas adalah bukan koinnya ya, tetapi di sini yang pertama itu yang gua bahas adalah salah satu exchange terbesar di dunia yaitu Binance sekarang telah menerima dendaan ya. Jadi exchange Binance ini telah didenda oleh negara Belanda. Dan untuk good news kedua, di mana sekarang Bitgert Price telah diverifikasi atau telah dikonfirmasi oleh CoinGecko. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Binance didenda lebih dari 3,3 juta dolar oleh Bank Sentral Belanda. Nah, jadi di sini Binance ini salah satu exchange terbesar di dunia. Dia telah didenda lebih dari 3,3 juta dolar oleh Bank Sentral Belanda. Wow, ini banyak banget nih ya. Denda dikeluarkan karena pertukaran terus menawarkan layanan di Belanda tanpa registrasi yang cepat. Nah, jadi awal mulanya Binance ini dikenakan denda oleh pihak bank sentral di negara Belanda karena dia terus ngotot gitu ya untuk melakukan penawaran layanan di Belanda. Dan itu tidak ada registrasi terlebih dahulu ya. Makanya di sini mungkin dari pihak eh, negara Belanda dia mau tidak mau harus mengeluarkan sanksi gitu ya untuk exchange Binance karena mungkin udah ada peraturannya dan udah dikasih peringatan mungkin terlebih dahulu ya, tetapi di sini untuk exchange Binance kayaknya terus-terusan ngotot tuh untuk melakukan penawaran layanan di negara Belanda tanpa register atau registrasi ya. Bank Sentral Belanda telah mendenda pertukaran cryptocurrency Binance dengan denda 3.325 juta euro atau setara dengan 3,37 juta dolar karena terus menawarkan pelayanan kepada warga negara Belanda tanpa registrasi yang diperlukan. Dan di sini ada beberapa poin pentingnya juga nih ya menurut rilis resmi pada hari Senin. Nah, jadi di sini Bank Sentral Belanda ini mau tidak mau ya telah mendenda pertukaran cryptocurrency Binance. Itu di kisaran 3.325 juta euro atau setara dengan 3,37 juta dolar. Karena ya itu ya dari awal pun dia terus-terusan menawarkan pelayanan kepada warga negara Belanda. Dan di situ tanpa registrasi yang diperlukan atau tanpa KYC ya. Dan di sini untuk poin-poinnya adalah di sini yang pertama itu The Netherlands Bank atau DNB mewajibkan penyedia layanan aset virtual PASP untuk menyelesaikan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Nah, jadi di sini ada salah satu DNB ya, atau The Netherlands Bank. Jadi dia telah mewajibkan terlebih dahulu untuk setiap penyedia layanan aset virtual apapun ya, aset digital, aset saham itu harus diselesaikan terlebih dahulu dari segi registrasinya itu berdasarkan dengan undang-undang pencegahan money laundry dan juga terorisme atau pendanaan teroris ya. Dan di sini untuk poin yang kedua, denda meningkat dari 2 juta euro karena Binance memiliki jumlah yang sangat besar pelanggan di Belanda. Nah, jadi awalnya itu Binance hanya didenda 2 juta euro aja. Namun karena melihat dari pengguna exchange Binance ini di negara Belanda itu sangat banyak sekali, jadi di sini ditingkatkan lagi ya untuk dari segi pendendaannya. Dan untuk poin yang ketiga, pertukaran keberatan dengan denda yang dikenakan pada 25 April. Nah, jadi di sini untuk exchange Binance atau Seng Peng Zhao ya, salah satu CEO-nya exchange Binance di sini telah keberatan nih dengan denda yang begitu besar sekali. Dan ini dikenakan pada tanggal 25 April bulan kemarin di tahun 2022. Nah, Binance telah mengajukan pendaftaran yang sedang dinilai oleh Bank Sentral. Nah, jadi di sini ketika memang pendandaan itu telah dinaikkan, lalu di sini ada segi negosiasi dari pihak Binance dan di sini Binance telah mengajukan dari segi registernya untuk dinilai oleh Bank Sentral lebih lanjut.
Dan di sini untuk poin yang terakhir, Binance baru-baru ini menerima pendaftaran peraturan di Prancis, juga memperoleh persetujuan sementara untuk beroperasi sebagai broker dealer di Abu Dhabi pada bulan April. Wow, ini gokil ya. Dan di sini untuk Binance pun baru-baru ini telah menerima pendaftaran peraturan di Prancis. Nah, jadi dia telah mengajukan dari segi registrasi peraturan di negara Prancis. Selain itu tepat pada bulan April juga. Untuk peraturan, dia telah keberatan nih dari segi pendandaan di negara Belanda pada bulan April. Namun di sini tepat di bulan April juga, Exchange Binance telah memperoleh persetujuan sementara untuk dia bisa beroperasi sebagai broker dealer di Abu Dhabi pada bulan April. Abu Dhabi itu salah satu negara, yang lumayan elit juga gitu ya. Para elit global banyak lah di sana, orang-orang sultan gitu biasanya, bahasanya sultan lah. Dan sekarang kita menuju ke token Bitget Price atau sekarang udah koin ya karena memang dia sudah mempunyai blockchain-nya sendiri. Dan di sini ada sebuah cuitan terbaru 43 menit yang lalu nih, sebuah announcement lah ya di akun Twitter resminya Bitget Price. Pengumuman besar lainnya USDT dan USDC pada rantai Bitget sekarang juga diakui secara resmi oleh CoinGecko. Anda dapat menemukan alamat kontrak pintar atau smart kontrak USDT dan juga USDC di rantai Bitget di halaman USDT dan juga USDC di coingecko.com. Dan baru beberapa sekitar sebulan yang lalu lah ya. Jadi yang terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi rantai atau chainnya BRC20 adalah di CoinMarketCap. Dan sekarang disusul oleh CoinGecko yang telah mengonfirmasi untuk rantai BRC20 di stablecoin USDT dan juga USDC. Nah, ini kalian sudah bisa melihat ya, kita buka dari segi picture-nya. Nah, di sini udah ada nih untuk stablecoin di CoinGecko dengan rantai BRC20. Ini untuk USDT dan juga USDC udah ada semua ya. Dan bahkan di sini 1 jam yang lalu pun ada sebuah cuitan nih dari Sphinx Lab, salah satu DEX-nya Bitget Price ya. Di sini kita translate dulu. Sphinx secara resmi terdaftar di CoinGecko sebagai pertukaran terdesentralisasi untuk BSC dan sekarang Bitget Network. Nah, jadi sebelumnya itu Sphinx terlebih dahulu nih ya, secara resmi telah terdaftar di CoinGecko sebagai pertukaran terdesentralisasi untuk BSC. Dan sekarang dari Bitget Network atau jaringannya Bitget BRC20 yang telah dikonfirmasi oleh CoinGecko. Dan pada tanggal 11 Juli ada salah satu exchange nih yang telah mensupport untuk rantai BRC20 juga ya. Jadi adopsi tak terhentikan di rantai Bitget. Untuk exchange-nya adalah Bitkeeps OS untuk mengintegrasikan Bitget Chain dan mendukung token BRC20. Nah, jadi untuk dari segi exchange yang telah mensupport rantai BRC20 itu sudah 5 ya. Pertama itu ada Buybox, yang kedua ada Bitforex, ada Gate.io, Bitmart, dan sekarang ini ada Bitkeep Wallet yang telah mengintegrasikan untuk rantai BRC20. Dan untuk koin Bitget sendiri dia sekarang telah mengalami kenaikan sekitar 8,17% dan harganya di 0,60 di belakang koma 4012 dolar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi yang pertama itu good newsnya adalah Exchange Binance telah dikenakan denda sekitar 3,37 juta dolar oleh bank sentral di negara Belanda. Dan untuk Bitget di mana dia pun sekarang ada good news terbaru ya untuk CoinGecko, dia telah mengonfirmasi dari rantai BRC20 di stablecoin USDT dan juga USDC sudah terkonfirmasi. Dan untuk exchange yang telah mensupport rantai BRC20 pun ada ya, jadi namanya itu Bitkeep. Jadi untuk Bitkeep ini adalah exchange kelima yang mensupport rantai BRC20 setelah Buybox, Bitforex, Gate.io, Bitmart, dan Bitkeep. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan pada kalian. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.